I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Cesario Apivan Purba dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, NIM 23030641. Saya mendapatkan tugas dari Ibu dosen Tiati Vidianasari tentang fungsi 5P dalam manajemen peternakan. Saya dapat tugas dari dosen manajemen peternakan tentang 5 fungsi manajemen peternakan. Yang pertama itu pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan pengawalan pegawai. Saya di sini akan mewawancarai tukang ternak potong ayam yang di Jalan Tanjung Sari. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Andi Pranata. Dengan Bapak Andi Pranata. Yang saya pertanyakan ya, Pak. Yang pertama, pengorganisasian. Bagaimana pengorganisasian yang terjadi pada peternakan Anda? Ya, kalau bagian perusahaan saya, pengorganisasiannya saya buka mulai dari jam 5:30 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun kalau ayamnya sudah habis, kami sudah pulang. Tidak sampai jam 5 sore pun kami sudah pulang. Selain itu ada nggak lah, Pak, lagi pengorganisasian Bapak tentang menulis apa Bapak mungkin menulis akhir dari penjualan Bapak ada nggak? Pasti. Itu kan setiap kita hasil jualan kita itu kita tulis kembali untuk mengecek apakah hasilnya sesuai sama yang kita harapkan. Apakah terjadi masalah dalam pengorganisasian itu, Pak? Ya, kalau dalam apa itu tidak ada. Oh, oke, Pak. Nah, yang kedua itu tentang perencanaan, Pak. Perencanaan apa yang telah Bapak buat dalam proses perencanaan ayam potong Bapak ini? Perencanaan saya ya terutamanya ya ingin merubah kehidupan awak, misalnya ingin lebih sukses lah, kembali bisa menafkahi anak dan istri, itulah tujuannya. Ya, kalau ada lagi ya bisa beli rumah kan, beli mobil, itulah tujuannya kan. Ada nggak masalah yang terjadi dalam itu, Pak, perencanaan Bapak itu? Kadang kalau dalam perencanaan kadang meleset, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, Pak. Tapi nggak ada yang terjadi masalah lah. Masalah yang itu ya yang serius tidak ada. Oke. Yang ketiga itu ada tentang pengarahan, Pak. Pengarahan apa yang Bapak buat dalam proses ini pemotongan ayam Bapak? Pengarahan yang pertama, kita kalau ayam itu masuk sampai ke tempat tujuan pemotongan kita arahkan kembali supaya kita timbang kembali. Dan gitu untuk kepada anggota-anggota saya pun ya saya suruh datangnya lebih awal supaya jangan terlambat untuk konsumen. Dalam pengarahan tadi ada nggak masalah yang terjadi, Pak? Tidak ada, karena semua kan sudah kita arahkan semua kan. Sudah kita briefing dulu sebelum kerja. Yang keempat itu tentang pengawasan. Pengawasan apa yang Bapak buat dalam proses ayam potong Bapak ini? Kalau pengawasan dalam apa ini paling ya kita adalah anggota janji jam sekian, kadang ada sakit lah dia nggak hadir, jadi kita jadi kecewa kan. Nah, itu pengawasannya. Dalam pengawasan ini sering nggak terjadi masalah, Pak? Misalnya? Misalnya tentang pengawasan tentang karyawan yang nggak disiplin gitu, Pak? Ya ada, kalau ya kita bilang juga dia tetap tidak disiplin ya bisa kita persenkan gitu kan. Kita pecah kata kasarnya kan. Iya. Kalau pengawasan tentang barang yang datang, Pak? Itu kalau barang yang datang seperti saya bilang tadi, barang masuk sampai ke tempat tujuan sini itu harus kita timbang kembali. Sesuai nggak jumlah yang kita pesan dari kantor, umpamanya kita pesan 500 ekor sampai sini sesuai nggak 500 ekor. Dan gitu kan kita ada DO-nya gitu. DO itu kan ibaratnya size-nya kan ada. Ukuran yang kita pesan kan umpamanya 1 kilo sampai 21. Sampai sini rupanya ayamnya 2, sekian lebih kan jadi masalah. Itu harus kita cek kembali. Apakah dalam pengawasan itu terjadi masalah nggak, Pak? Kalau dalam pengawasan, kalau dia sesuai dengan yang kita arahkan, kalau nggak apa ya nggak ada lah. Kecuali yang melenceng tadi, umpamanya yang sampai barang sini tadi nggak sesuai, umpamanya jumlah ayamnya kurang, nah itu jadi masalah lah. Kita bisa merugikan kita kan. Oke, Pak. Nah, yang kelima itu ada tentang pengawalan pegawai. Bagaimana pengawalan pegawai yang Bapak buat dalam ayam potong ternak Bapak ini? Pengawalan pegawai
saya ya saya suruh tepat waktu. Oh. Karena kalau nggak tepat waktu kita bisa kecewa sama pelanggan. Kalau kecewa pelanggan kan kita hasil jual kita bisa berkurang. Jadi kita harus arahkan ke situ. Apa sering nggak terjadi masalah dalam tentang pengawalan pegawai ini, Pak? Jarang-jarang lah. Oh, jarang. Karena kalau sering kan kita nggak sanggup juga lah. Iya, Pak. Bisa rusak lah usaha kita kan. Oh, masalahnya itu biasanya yang gimana, Pak? Ya itu tadi kadang telat tadi. Oh, nggak disiplin ya, Pak? Ya kurang disiplinnya. Kalau Bapak gitu nggak disiplin, Bapak langsung pelajari gimana dia. Sering nggak dia disiplin atau langsung Bapak pecat dia gitu? Kita kasih waktu. Umpamanya kita kasih dia kesempatan lah. Oke, Pak. Kalau dikasih kesempatan dan tidak ada perubahan baru kita pecat. Oke, Pak. Cuma itu saya pertanyakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup wawancara ini. Terima kasih. Tanggapan saya terhadap wawancara tadi yang saya wawancarai tadi atau pemilik usaha ternak potong tadi ialah yang pertama itu tentang pengorganisasiannya. Pengorganisasian yang dibuat oleh Bapak itu memang sudah bagus. Bapak itu memberikan tenggat waktu kepada karyawannya supaya lebih giat untuk bekerja, karena tadi ketika hayam sudah semua habis, karyawan-karyawannya sudah boleh pulang. Jadi karyawannya semangat untuk kerja. Yang kedua itu tentang perencanaan yang dibuat Bapak itu memang sudah bagus, tetapi semua perencanaan tidak semua tertuju tentang untuk menghidupi keluarganya. Memang semua orang berhak untuk membuka usaha, memang untuk menghidupi keluarganya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi sama aja kalau kita ingin membuka usaha untuk menghidupi keluarga tidak laris. Jadi saya berpendapat maksudnya Bapak itu memiliki rencana supaya bagaimana usahanya laris, usahanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketiga itu tentang pengawasan. Pengawasan yang dibuat Bapak itu memang sudah bagus. Bapak itu mengawasi karyawan-karyawannya yang bekerja, melihat karyawan-karyawannya giat gak bekerja. Pengawasan juga tadi tentang turunnya ayam atau datangnya ayam yang untuk dijual. Dan yang keempat itu tentang pengarahan. Tentang pengarahan tadi Bapak itu memang sudah sangat bagus. Bapak itu menekankan karyawannya untuk supaya rajin datang, supaya rajin bekerja, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi Bapak itu juga mengapresiasi karyawannya. Kalau ketika ada karyawan yang sangat rajin, karyawan yang tidak rajin, memang tadi pengarahan Bapak itu sudah bagus. Dan yang terakhir itu tentang pengawalan pegawai. Nah, pengawalan pegawai tadi sudah bagus, sudah sesuai. Tetapi kan ada terjadi masalah. Bapak itu langsung ketika karyawan tidak rajin, karyawannya malas-malasan, karyawannya tidak datang tepat waktu, Bapak itu langsung meresign atau mengeluarkan dari usahanya. Seharusnya Bapak itu memberikan kelonggaran terhadap karyawannya, memberikan waktu, memberikan waktu untuk belajar dari kesalahan karyawannya, supaya dia bisa belajar dari kesalahannya dan kembali kepada apa yang diinginkannya. Jadi Bapak itu mendapatkan hasil yang maksimal, karyawannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Semua itu tanggapan saya. Kalau ada salah kata atau salah ucapan yang saya keluarkan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Cesario Purba. Terima kasih.